Halo, ketemu lagi di Hobi Kayu. Sesuai request, jadi beberapa waktu yang lalu ada request review untuk impact driver Makita DTD 148. Mungkin videonya singkat aja, karena sebagian sudah saya bahas atau sudah saya review di video review yang Ryobi yang Beat 10 XR. Nah, sebenarnya seharusnya itu saya review dua sekaligus sama yang DTD 154, karena itu juga banyak yang request. Nah, tapi kemarin teman-teman dari Makita itu kayaknya salah kirim produk, yang dikirim 149D, padahal ini sudah pernah saya review. Jadi ya mungkin untuk yang 154 nanti ya kapan-kapan. Oke, ini Makita DTD 148 18 volt, impact driver, motor sudah brushless. Nah, ini serinya di bawah yang 149. Jadi ini 148, ini 149, tapi untuk speknya ini di atas 149, dan harganya juga jauh di atas 149. Nah, kalau di Indonesia ini paketannya itu namanya DTD 148 RME. Nah, itu artinya dalam paketannya kita dapat unitnya, impact drivernya, terus dapat dua baterai yang 4 ampere hour, bukan yang ini 3, ini punya saya yang 3 ampere, jadi dapat yang 4 ampere, terus sama dapat charger yang rapid charger, jadi ya yang fast charging. Terus kalau untuk speknya nggak jauh beda sama yang Ryobi, di bawah sedikit. Ini untuk impactnya dia di 3800 maksimumnya, terus untuk putaran tanpa beban dia di 3600 RPM maksimum. Dan kalau yang ini dia made in Japan, jadi masih buatan Jepang. Sedangkan yang 149 ini dia sudah made in China. Nah, kalau dari build quality itu kelihatan beda banget kalau kita lihat secara detail. Terus juga apa ya, feel-nya, karena kelihatan dari karetnya aja itu sudah beda. Yang 148 ya lebih enak untuk gripnya, sedangkan yang 149 dia agak lebih kasar untuk karetnya. Terus untuk yang 148 ini dia lebih compact, jadi lebih pendek dibandingkan yang 149. Terus 149 belum brushless, yang 148 dia sudah brushless. Untuk harganya di kisaran 5,7 ke atas, 5,7 6 jutaan gitu. Nggak jauh beda sama yang Ryobi. Nah, di video sebelumnya itu saya sempat bandingin powernya antara yang Ryobi dengan yang Makita 148. Dari tes itu kelihatan kalau yang Ryobi lebih powerful sedikit dibandingkan dengan yang Makita. Nah, tapi kemarin pas ngetes itu yang Ryobi pakai 5 ampere hour baterainya, terus yang Makita pakai 3 ampere. Nah, kemarin saya tes ulang lagi, saya pakein yang Ryobi itu saya pakein baterainya di volt yang 2 ampere. Hasilnya nggak terlalu jauh beda. Yang Ryobi lebih powerful sedikit dibandingkan dengan yang Makita. Tapi kalau dari penggunaan sih nggak terlalu jauh beda lah, nggak kelihatan lah atau nggak kerasa bedanya. Tapi kalau dipakainya 5 ampere, nah itu baru kelihatan powernya Ryobi. Mungkin Makita juga akan lebih powerful kalau misalkan baterainya yang pakai yang 4 atau 5 ampere. Nah, 1 bulan terakhir itu saya siksa keduanya. Mungkin teman-teman yang follow IG, follow Instagram itu udah tahu kalau saya lagi bikin bulan kemarin atau sebulan kemarin itu saya bikin workshop di belakang pakai kayu, terus juga pakai baja ringan, dan saya pakai kedua mesin ini. Kalau untuk konstruksi framing gitu atau main baja ringan, mainan rumah kayu atau mungkin buat di bengkel, ini ya enak banget, compact, terus juga powerful. Terus dari mulai saya bikin workshop di belakang sampai sekarang ini tanggal 10 Oktober, tapi saya nggak tahu nanti publish videonya kapan. Itu kemarin saya cuma ngecas sekali pada saat di awal, baik yang Makita dan yang Ryobi. Terus kemarin yang Ryobi saya cas pakai chargernya di Watt, karena mereka compatible, plug and play. Oke, jadi mungkin rekomendasinya untuk Makita ini ya tadi buat teman-teman yang konstruksi, buat teman-teman yang bermain dengan framing, terus juga
bermain dengan baja ringan, atau di bengkel, otomotif, mesin. Tapi kalau untuk pemakaian general woodworking gitu, bikin-bikin furnitur ya ini sudah terlalu, seperti saya bilang sebelumnya, terlalu overkill. Terus fitur lain dia punya tiga kecepatan untuk impact, plus satu untuk self tapping, jadi untuk baut baja ringan, sama seperti yang Ryobi. Nah itu fitur yang tidak ada di 149 dia nggak ada settingannya. Terus di sini juga dia sudah ada indikator baterai. Oke, apa yang saya suka? Apa yang saya suka dari mesin ini? Powernya, tenaganya oke banget. Terus yang kedua, compactnya kecil. Kalau dibandingkan dengan yang Ryobi lebih pendek, lebih kecil. Karena untuk yang Makita ini masih yang compact, belum yang subcompact atau belum yang ultra compact. Terus saya suka gripnya enak. Yang jelas lebih enak dibandingkan yang 149. Tapi kalau saya disuruh milih, lebih enak punya Ryobi kalau untuk gripnya. Karena kalau kita bermain dengan framing atau dengan baja ringan, kalau kita nyekrup terus, itu kadang suka sakit di antara jempol dan telunjuk di sini, di belakangnya. Sedangkan yang Ryobi dia ada bantalannya, kayak ada gelnya. Tapi kalau untuk yang Makita ini di tangan saya sih enak dibandingkan kalau misalkan saya bandingkan dengan yang 149 atau saya bandingkan dengan yang Milwaukee. Terus saya suka paketannya karena paketannya dapat 2 baterai 4 ampere dan charger yang sudah rapid charging. Terus yang saya kurang suka sama lampu LED-nya. Lampu LED-nya kayaknya masih yang model lama. Jadi cuma ada satu di bawah. Jadi kalau kita mau nyekrup tembok gitu pakai mata obeng, pada saat kita nyekrup, ya lampunya atau skrupnya ketutupan mata obengnya karena lampunya ada di bawah. Saya suka kalau working light itu yang modelnya 3 seperti punya DeWalt atau seperti punya Ryobi. Terus saya kurang gitu suka saya kurang gitu suka karena nggak bisa dibeli bare toolnya. Jadi nggak ada bare toolnya, maksudnya kita nggak bisa beli unit only, jadi mesti beli satu paket. Jadi sayang juga ya, jadi boros. Karena kalau misalkan saya sudah punya baterai Makita, saya sudah punya charger yang rapid charger. Saya mau nambah ini, saya mesti beli satu paket. Nanti baterainya malah nggak kepake, chargernya juga nggak kepake. Oke, itu dia review singkatnya. Semoga bisa memberikan informasi buat teman-teman. Seperti biasa, kalau untuk tools, untuk perkakas, sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan budgetnya. Terus tadi untuk yang DTD 154, kapan-kapan kalau produknya ada. Oke, kalau ada yang mau nambahin, tinggal tulis di komentar. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.